Salam, salam sejahtera. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pencerahan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dan setelah itu kami dapat menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman Tuhan. Renungan kita saya beri tema rahasia hidup berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang mengalami proses secara rohani. Dari kelahiran kembali, kemudian ada proses pertumbuhan menuju kepada kedewasaan. Sebagai akibat dari kedewasaan rohani, maka tentu ada buah yang dihasilkan, yakni adanya buah pertobatan atau iman, tetapi juga ada buah Injil atau buah pelayanan. Maka mari kita renungkan, apa sih yang menjadi rahasia hidup berbuah? Rahasia hidup menghasilkan buah pertama, dalam ayat yang kelima dikatakan, senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Senantiasa tinggal di dalam Tuhan memiliki dua arti. Di sana ada kontinuitas atau kesinambungan, tetapi ada konsistensi. Kontinuitas berarti kesinambungan secara terus-menerus. Sedangkan konsistensi berbicara tentang kesungguhan di dalam mengikut Tuhan. Pada umumnya kita semua ingin berbuah, atau setidaknya ingin menikmati buah. Betul ya? Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan? Spirit atau semangat duniawi memang banyak melanda orang-orang Kristen, yakni ingin menikmati sesuatu tanpa ada proses atau ada usaha. Banyak orang yang ingin menikmati sesuatu secara instan. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, dikatakan tinggallah di dalam Tuhan. Berarti di sana ada tuntutan kesetiaan. Kesetiaan di dalam Tuhan yang dilandasi oleh kasih. Tanpa kasih yang murni, mustahil kita bisa mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh menjadi orang yang suam-suam kuku, atau yang sebentar panas kemudian sebentar dingin, tidak ada pendirian. Tetapi ketika kita bicara tentang konsistensi, berarti itu menuntut kesiapan untuk menghadapi segala tantangan, menghadapi segala ombak ataupun badai kehidupan. Maka hati-hatilah supaya jangan hanyut terseret oleh ombak atau badai itu. Caranya bagaimana? Tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan tinggal di dalam kita, ayat yang ketujuh. Apa artinya firman Tuhan tinggal di dalam kita? Artinya bahwa firman itu berkuasa di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu yang mengarahkan. Firman Tuhan itu yang mengendalikan. Firman Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Firman Tuhan yang membersihkan hidup kita. Firman Tuhan menerangi hidup kita. Firman Tuhan menuntun setiap langkah kita, sehingga kita dapat berjalan di jalan yang benar, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan iman, bahkan terus memimpin kita kepada kedewasaan iman, yang memungkinkan kita akhirnya menjadi pelaku firman Tuhan, dan akhirnya menghasilkan buah. Tapi yang ketiga dikatakan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat ke-7, ayat 7 bagian B dikatakan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Meminta adalah bagian dari doa yang bisa kita lakukan. Ketika kita berdoa dengan iman, kita harus percaya bahwa yang kita minta itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tentu sekali lagi, garis bawahi sesuai dengan kehendaknya. Ingat,
sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendakku. Kedewasaan rohani harus juga ditunjukkan dengan kebergantungan total, ketaatan secara penuh kepada Tuhan. Maka saya percaya ketika kita taat, maka kita akan menghasilkan buah. Dan yang berikutnya, yang kedua, apa tujuan kehidupan yang berbuah? Dalam ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Itu adalah perkataan Yesus. Jadi jelas bahwa kehidupan yang berbuah akan memuliakan Bapa di sorga. Akan tetapi juga sekaligus kehidupan yang berbuah adalah kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi murid Kristus berarti seorang yang mau bersaksi, menyaksikan tentang Yesus dan mengikuti teladannya. Pertanyaannya, apakah kehidupan kita sudah berbuah? Jikalau belum, maka apa yang membuat kita, apa yang menghalangi kita tidak berbuah? Maka jikalau ada para penghalang, kita harus berusaha menyingkirkan, dan sebaliknya supaya kita berbuah. Mari kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya di dalam kita, maka kita akan berbuah dan kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman mengingatkan kami hari ini, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen yang produktif, yang menghasilkan buah. Maka doa kami, Roh Kudus menolong kami supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan di dalam kami, sehingga kami tetap dapat bekerja, dapat melayani sesuai dengan kehendak-Mu, dan itu akan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah renungan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.